Perkenalkan, nama saya Aidelia Ayu Slamiati. Perkenalkan, nama saya Aisyah Lamia. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah sebagai tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Artinya, pendidikan menuntut segala kekuatan, kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tujuan pendidikan nasional yaitu berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Keluarga adalah lingkungan di mana beberapa orang yang masih memiliki hubungan melalui darah, perkawinan, kelahiran, ataupun tinggal di dalam satu rumah. Dalam keluarga memiliki beberapa fungsi pokok, yaitu fungsi pelindungan, fungsi sosialisasi, fungsi pendidikan, fungsi agama, fungsi ekonomi, serta pengawasan sosial, dan beberapa fungsi lainnya. Dari beberapa fungsi ini, kami akan membahas tentang fungsi pendidikan dalam lembaga keluarga. Pendidikan dalam keluarga. Ki Hajar Dewantara merupakan salah seorang tokoh pendidikan Indonesia, menyatakan bahwa alam keluarga bagi setiap orang anak adalah alam pendidikan permulaan. Untuk pertama kalinya, orang tua, ayah maupun ibu berkedudukan sebagai penuntun atau guru, sebagai pengajar, sebagai pendidik, sebagai pembimbing, dan sebagai pendidikan utama yang diperoleh anak. Tidak hanya tindakan proses saja, tetapi orang tua hadir dalam praktik dan implementasi yang dilaksanakan orang tua, ayah maupun ibu dengan nilai pendidikan pada keluarga. Peran keluarga dalam proses pendidikan yaitu yang pertama, menciptakan lingkungan belajar di rumah yang menyenangkan dan mendorong anak untuk mengembangkan budaya prestasi anak. Yang kedua yaitu menjalin dan komunikasi yang hangat dan penuh kasih sayang pada anak. Yang ketiga yaitu memberikan motivasi dan menanamkan rasa percaya diri pada anak. Dan anak akan mudah menyesuaikan diri dan mengembangkan diri menjadi masyarakat dan manusia yang baik apabila didukung oleh sikap keluarga dan terutama pada orang tua. Yang keempat, menjalin hubungan dan komunikasi yang aktif dengan pihak sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Beberapa contoh keterlibatan keluarga dengan pihak sekolah adalah dengan mengikuti pertemuan-pertemuan dengan pihak sekolah, mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh sekolah, dan hadir sebagai narasumber di kelas. Orang tua dan pihak sekolah tidak boleh memutuskan komunikasi. Keduanya mesti saling terbuka dan saling berpendapat mengenai perkembangan anak didik. Yang kelima, berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan anak di sekolah. Keterlibatan orang tua dalam kegiatan pembelajaran tidak hanya memberikan pengaruh bagi orang tua dan pihak sekolah saja, tetapi juga memberikan pengaruh bagi anak didik. Sementara keterlibatan keluarga dalam kegiatan ekstrakurikuler akan memberikan kemajuan prestasi anak. Anak didik akan merasa terdorong prestasinya karena selain minat dan bakatnya bisa disalurkan di sekolah, keluarga yang memotivasi dengan berperan aktif dalam kegiatan tersebut. Metode pendidikan dalam keluarga.
Yang pertama yaitu ada metode keteladanan, yaitu suatu cara atau jalan yang ditempuh orang tua dalam mencapai materi pendidikan atau proses pendidikan kepada anak melalui praktik, pembuatan, atau tingkah laku sebagai contoh yang baik yang diajarkan kepada anak untuk ditiru dan perbuatan atau tingkah laku tersebut. Yang kedua yaitu metode pembiasaan, yaitu metode yang dilakukan pada anak dalam pembelajaran yang dapat diulang terus-menerus, yang artinya sampai ia dapat betul-betul memahami dan dapat menanamkan di dalam hatinya. Yang ketiga yaitu metode pembinaan, merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik serta mempertahankan dan menyempurnakan apa yang telah ada yang sesuai dengan yang diharapkan, contohnya seperti ibadah dan kesehatan jasmani. Yang keempat yaitu metode kisah, merupakan salah satu metode mendidik dengan keindahan, keajaiban, dan pesonaan tersendiri. Metode kisah disukai oleh semua orang, baik orang tua ataupun anak-anak. Yang kelima, metode dialog atau tanya jawab. Metode dialog atau tanya jawab adalah suatu cara penyajian dalam pembelajaran untuk membentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama orang tua, ayah maupun ibu, dan anak dalam keluarga menyampaikan pesan ataupun informasi. Yang keenam, metode ganjaran dan hukuman. Metode ganjaran adalah dalam Islam diartikan sebagai hadiah ataupun perhargaan yang diberikan kepada anak terhadap prestasi-prestasi yang dicapainya. Sedangkan metode hukuman adalah suatu bentuk prosedur atau tindakan yang dilakukan kepada individu ataupun kelompok atas kesalahannya. Pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukan dalam bentuk negatif, hukumannya tidak harus berupa pukulan, tetapi tindakan ringan yang diberikan kepada anak agar dapat berpikir tentang kesalahannya dan tidak mengulangi lagi apa yang telah dilakukan. Yang ketujuh, metode internalisasi adalah metode yang mana upaya memasuki hasil pembelajaran yang berupa nilai, ajar atau doktrin ke dalam pribadi seorang anak, sehingga merupakan keyakinan dan kesadaran akan kebenaran ataupun nilai yang diwujudkan di sikap dan perilakunya. Motivasi pendidikan dalam keluarga. Cara terbaik mendidik anak adalah melalui kepribadian terbaik orang tua, karena anak akan melihat dan meniru apa yang orang tuanya lakukan. Maka anak yang hebat adalah didikan orang tua yang kuat. Semangat bagi para orang tua dan pendidik. Terima kasih.